tenong sabat kumay dati tensanan. Saya percaya setiap satu kita merasa begitu bersuka cita pada sabat ini. Biarpun dalam 1 minggu yang lalu, setiap satu kita mungkin mengalami kesibukan. Bagi saya secara pribadi, saya juga begitu sibuk, bukan dengan tugasan sebagai pejabat awam, tapi tugasan saya sebagai seorang yang mau mendalami firman Tuhan. Saya sekarang ini menyambung semula pembelajaran di dalam Amazing Preacher, di Amazing selama 6 minggu, dan kami akan Zoom setiap hari Selasa dan Kamis. Dan kami akan tepat masuk pada jam 8 dan akan habis dalam jam 10.30. Dan saya boleh rasakan kepenatan di dalam menggunakan pemikiran. Sebab saya juga mengambil waktu untuk belajar membaca firman Tuhan di sebelah pagi, dan saya coba habiskan sekurang-kurangnya 7 pasal dalam setiap hari. Namun ada kala saya juga begitu letih, saya mengalami keletihan. Bila saya membaca, saya akan mengantuk. Jadi di dalam situasi begini, saya ada satu keinginan. Bila kami belajar di dalam pelatihan, di dalam khotbah, dalam penyampaian khotbah yang berkesan, saya mempunyai satu impian untuk mendalami pembelajaran. Dan mungkin tahun depan, siapa yang mau bersama, saya mau belajar di Siantar untuk lebih mendalam di dalam pembelajaran Alkitab. Sebab saya merasakan satu keperluan, banyak benda yang saya tidak paham. Jadi saya mengambil waktu sebagai seorang yang mau ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam lagi. Saya merancang untuk mau belajar pada tahun depan. Mau belajar di Siantar, dia akan secara online. Setiap 1 semester itu dia akan datang ke Siantar. Ada satu bersama-sama kami, kawan saya juga bersama-sama kami di dalam pembelajaran di dalam EDTO yang 3 tahun yang lalu, ataupun yang mencapai 3 tahun, angka 3 tahun itu dia sudah juga belajar, dia sudah memulakan pembelajaran di Siantar. Jadi saya merasa ada satu keinginan untuk mau belajar, biarpun ini hanya untuk saya sendiri. Saya tidak terpikir untuk terpikir untuk mendapat sesuatu daripada hasil pembelajaran. Saya cuma untuk belajar untuk diri sendiri dan kemungkinan untuk kita di sini. Jadi saya mohon maaf. Tadi saya juga yang bersama-sama kamu dalam sekolah Sabat, dan sekarang ini juga masa saya untuk berkhotbah. Namun apa yang saya harap kamu tidak bosan dengan saya, di depan dengan saya. Sebab saya kemungkinan saya jarang berada di gereja ini, dan saya dibagi waktu yang serentak dalam khotbah dan dalam pelajaran sekolah Sabat. Namun saya terima itu sebagai satu persediaan dari segi menyediakan. Itulah sepanjang 1 minggu sebelum ini saya begitu sibuk. Saya tidur dengan Alkitab, dengan laptop, dan saya juga tidur dengan buku-buku nota saya untuk saya saling mencatat apa yang saya pelajari. Jadi untuk itu mari kita teruskan pembelajaran, dan pembelajaran kali ini saya minta maaf saya tidak dapat paparkan di dalam. Saya coba ambil dia punya rangka saja sebenarnya, tapi syukur, terima kasih semalam saya dapat menyiapkan serba sedikit. Namun saya mohon maaf sebab mungkin tidak dapat dipaparkan pada kali ini, sebab saya menyiapkan drive pun saya tidak tahu di mana.
Jadi namun apapun, pembelajaran ini adalah penumpuan bersemuka, dan saya merasakan bila kita bersemuka makin kita mengetahui, makin kita mempelajari apa yang saya sampaikan pada saat ini. Baik, saya memilih oleh karena Elder Pastik sudah memberi satu cadangan untuk saya khotbahkan. Jadi saya coba untuk kasih sedia, namun maafkan saya sekiranya pelajaran yang saya sampaikan ini tidak mengikut norma yang diminta. Saya memilih tajuk di dalam, tajuk yang saya pilih adalah Firman Tuhan adalah kekuatanku. Dan saya ambil ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, ayat yang biasa kita bawa di dalam perjalanan kerohanian kita. Dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Namun sebelum itu, mari saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan saya pimpin doa. Allah yang penuh kasih, pada saat ini Bapa, kami sudah siap untuk meneruskan pembelajaran kami melalui firman-Mu di dalam 2 Timotius 4 ayat 16 hingga 17. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini untuk memperjelaskan apa aplikasi yang perlu kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang sama juga bersama-sama dengan setiap satu hati dan jiwa kami sebagai pendengar maupun saya juga yang menjelaskan. Terima kasih atas kebersamaan-Mu Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Baik, satu pertanyaan saya. Siapa di antara kita sedang mengikuti peperangan di Asia Barat pada ketika ini? Siapa di antara kita yang sentiasa mau mengetahui pergolakan situasi di Asia Barat pada ketika ini? Kalau kita melihat, saya juga mengambil waktu untuk melihat satu konflik terkini pada bulan ini didominasikan oleh ketegangan di Asia Barat. Dan ini melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran yang mengancam kestabilan dunia serta meningkatkan risiko perang yang lebih besar. Rundingan, kalau kita melihat rundingan juga sentiasa ada di Islamabad, namun gagal mencapai persekutuan untuk menamatkan perang, mengekalkan ancaman di rantau tersebut. Walaupun ada usaha genjatan senjata, namun situasi semakin meruncingkan dengan impak langsung kepada harga minyak global. Jadi kita sudah merasa kenaikan tarif listrik pun sudah naik. Dia naik berapa peratus daripada sebelum ini sebab keperluan itu, sebab peperangan ini. Dan penglibatan pelbagai kuasa besar menimbulkan kebimbangan mengenai risiko peperangan global. Apa kita menyadari bahwa kita akan mengarah kepada satu kehidupan kerohanian yang lebih menakutkan? Apakah kita takut berdepan dengan semua ini? Secara jujur saya juga takut
takut sekiranya saya tidak dapat menerima meterai Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengetahui, mempelajari nubuatan Alkitab Daniel, Yesaya, Yeremia dalam perjanjian lama, dan Matius, Wahyu dalam perjanjian baru. Nubuatan yang panjang akan kembali berlaku. Tanduk yang patah telah sembuh dan tumbuh, menunjukkan satu kuasa akan semakin berkuasa mengarah kepada umat sisa. Jadi keperluan kita di masa ini adalah pertumbuhan iman kita melalui belajar Alkitab. Di dalam firman, apakah firman itu dan mengapa kita perlu mengulangi pembelajaran ini? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3, ayat yang begitu populer dengan kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maksud Dia di sini, Allah itu adalah firman, dan Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Kita melihat, kita undur lagi ke Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya ada Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang dengan menghembuskan nafas Dia, lalu terang itu jadi. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 5, firman itu adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak ada kegelapan di dalam Allah. Jadi kita sudah mengetahui firman itu adalah Allah. Allah itu pencipta. Allah itu yang kita sembah setiap masa. Jadi apa yang perlu kita membuat? Mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Di dalam 2 Timotius tadi itu, kita ulang lagi sebab ini sejak ayat pendek sejak ini. Di dalam 3 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan tulisan ini Alkitab adalah diilham oleh Tuhan, ditulis oleh 40 orang yang saling tidak mengenali, namun mereka telah dituntun oleh Roh Kudus untuk menulis, dan hasil daripada penulisan mereka itu adalah satu sejarah ataupun satu nubuatan yang panjang yang saling berkaitan. Di dalam saya baca tadi, dalam Timotius itu ditulis oleh Paulus di dalam dia punya perjalanan pelayanan dia, dan saya ambil petikan daripada Kejadian yang memperjelaskan ayat tersebut. Jadi itu yang saya cakap itu yang saya katakan tadi, Alkitab ini saling berkaitan walaupun dia ditulis oleh manusia. Ada yang mengatakan Alkitab kamu itu adalah ditulis oleh orang. Bagaimana kita mau percaya? Sebab orang yang menulis. Bagaimana kita menjawab? Nah, bila kita sudah mengetahui Alkitab ini saling berkaitan, maka kita sangat percaya dia diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh orang. Kalau kita melihat Musa menulis sewaktu dia di padang gurun, dia menulis apa yang terjadi pada kejadian itu. Dia diilham, dia diberi ilham oleh Tuhan. Apa yang dia tulis. Jadi Musa telah menulis walaupun Musa pada ketika itu tidak berada di dalam situasi. Jadi ini yang kita kena paham apabila orang bertanya dengan kita. Alkitab itu ditulis oleh orang, bagaimana kita mau percaya? Jadi kita percaya sebab dia ditulis oleh
ilham daripada Allah. Baik, kita teruskan. Bila kita mempelajari ayat di dalam Timotius tadi itu, ia adalah manfaat. Ya adalah manfaat dalam membaca firman itu adalah satu manfaat yang kita dapat. Ia mendidik, ia bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita melihat bagaimana pengertian kita dengan kata manfaat ini, membaca firman Tuhan sangat bermanfaat, berharga untuk mengajar. Mempelajari firman Tuhan tidak memerlukan akademik yang tinggi. Memadailah kau boleh baca itu ABC. Lihat dengan bapak saya tidak bersekolah, namun dia pandai membaca Alkitab. Jadi tidak ada halangan kita untuk terus mempelajari firman Tuhan. Sebab tidak memerlukan akademik. Tidak memerlukan kita hadir ke sekolah untuk kita mempelajari firman Tuhan. Jadi cukup seorang itu pandai membaca, karena bila dilakukan dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan diberkati dengan pengertian demi pengertian. Salah satu pensyarah kami yaitu Gary Takaria, dia mengatakan apabila kita dia adalah satu dosen di UNAI, pensyarah di UNAI, dan dia adalah salah satu guru kami di dalam Amazing Preacher. Dia mengatakan seseorang yang dituntun oleh Roh Kudus itu dalam mempelajari firman Tuhan akan mengetahui lebih. Alkitab itu sangat luar biasa, dia katakan. Dan akan ada pengetahuan baru. Dan bila saya terapkan, itu yang saya mengambil masa untuk mempelajari Alkitab. Saya mengambil waktu untuk mempelajari. Saya habiskan 7 pasal untuk mendalami. Namun kadangkala saya sering bergumul di dalam pembacaan saya. Saya sering banyak benda yang saya tidak paham. Namun itulah yang mengajak saya untuk mau belajar. Sebab banyak benda yang saya tidak tahu. Jadi ajakan saya, mari kita saling menggunakan waktu untuk mempelajari. Dan di dalam ayat tersebut, selain daripada manfaat, dia katakan di sini menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita tadi. Kita sudah memahami apa itu kesombongan. Kesombongan itu hasil daripada diri kita sendiri yang kita tidak sadari. Namun Roh Kudus itu akan datang untuk menginsapkan kita. Salah satu situasi yang begitu luar biasa, pekerjaan Tuhan itu untuk terus menjadikan kita teguh di dalam iman agar kita sampai kepada tempat yang Dia telah sediakan. Jadi dosa telah membuat manusia jatuh dalam kebenaran, namun oleh sebab kita berharga di mata Tuhan, maka Roh Kudus dikirimkan menyatakan kesalahan dan mengarah seseorang kepada pertobatan. Tidak ada pertobatan kalau tidak ada Roh Kudus yang masuk di dalam hati kita. Kita tidak beroleh sesuatu perubahan karakter kita kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus akan terus menyadarkan kita daripada keberdosaan kita. Dan Roh Kudus itu harus dijaga melalui kita terus menguasai hati kita di dalam meneruskan kita punya pembelajaran Alkitab. Kita teruskan di dalam ayat Timotius tadi itu dikatakan di sini dia akan mendidik orang di dalam kebenaran. Saya percaya kita daripada masa kita anak-anak sampailah kepada dewasa. Kedewasaan saya sudah sekarang berumur 58 tahun. Namun banyak benda yang saya tidak mengetahui. Dan firman ini akan mendidik kita untuk terus menerus di dalam mengetahui kebenaran Allah. Jadi apabila kita
tekun dalam mengambil waktu dalam membaca firman Tuhan dan mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pastor-pastor yang begitu luar biasa di dalam memperjelaskan ayat-ayat. Kita hadir seminar seperti semalam. Saya percaya di kalangan mungkin yang masih muda-muda, semalam kamu ada BOY kan? Semalam kamu Voice of Youth yang dipimpin oleh penyelaras. Dan saya juga telah mengikuti apa yang disampaikan. Saya hanya dapat mengikuti dalam perjalanan kami ke Bespe di Tuaran Hope Center. Saya mengikuti pembelajaran daripada Pastor Erwin Gedaun. Dan saya tidak, selama dalam pembelajaran saya, dia diulang-ulang. Pembelajaran apa yang saya dengar semalam itu juga diulang daripada pembelajaran yang lalu. Tapi saya tidak merasa bosan dengan apa yang diperjelaskan oleh Pastor Erwin. Sebab kita adalah manusia yang begitu lemah. Apabila kita mendengar, kita ada situasi yang mudah lupa. Dan bila kita mau mendengar, selepas daripada pembacaan kita harus mendengar. Dan apabila kita mendengar, dia akan dikuatkan, dia akan diterapkan di dalam kehidupan kita untuk kita aplikasikan dalam setiap hari. Jadi melihat kepada struktur yang telah dibina oleh mission kita sekarang, dia sedang melatih kita. Dia sedang melatih kita, memuridkan kita untuk satu persediaan yang situasi yang besar. Ingat bahwa dunia kita tidak rasanya tidak aman. Dengan peningkatan minyak, apabila saya mendengar satu kabar di Filipina sekarang ramai yang sudah berjalan kaki, sebab orang punya petrol di sana lebih mahal daripada tempat kita. Kita bersyukur juga dengan tempat kita, masih kita ditanggung oleh kerajaan sebahagian. Namun mungkin akan ada masa kita kita akan hidup dengan lebih sukar lagi. Namun kehidupan kita yang sukar itu, bila kita mengarahkan kehidupan kita kepada kerohanian, maka kita akan merasa kelegaan. Saudara Kudi, ketika tidak saya masuk di hospital, bila dia akan angkat lagi, aduh, sampai saya pun janganlah terlampau kasih adu, saya pun macam rasa sesuatu yang bila sedikit saja kena pegang sedikit saja, aduh, dia akan mengadu sepanjang masa. Tetapi bila dia sudah berada di hospital, saya selalu mengajak dia untuk berdoa, memohon Roh Kudus untuk menguatkan dia. Dan pada mulanya saya tidak mengharap dia akan berada di dalam alam yang saya ingat dia akan sembuh. Saya ingat dia sembuh, sebab apabila saya bersama-sama dengan dia, saya akan panggil dia, Tina. Saya bilang saya akan senyum dan dia akan senyum dengan saya. Saya akan ambil tamat, dia akan ambil saya punya, dia akan balas dengan senyuman yang begitu indah. Dan selepas kami bersama-sama, saya akan berdoa untuk dia. Dan sepanjang dalam perawatan dia, saya juga sering mendoakan dia agar dia dikuatkan. Namun bila saya melihat dia semakin hari semakin dia tidak bermaya, namun saya sangat puji. Bila saya melihat dia sentiasa berdoa. Sebab saya selalu bisik, saya juga selalu berbisik dengan dia. Ina, ingaton ako kinarahingan kay na. Kinarahingan pasarahot na di kinarahingan ko posyonuan ko daw. Ohi ka daw. Dia sentiasa berdoa sehingga satu hari dia berdoa tidak dapat kasih keluar suara dia. Dia hanya mopi kopi, padilat hadit bunung daw, dia dah sumambayang. Saya melihat dia
sebagai satu teladan untuk saya mesti kuat. Saya mesti kuat untuk terus memberi dia kekuatan sementara dia masih ada nafas. Jadi dalam perjalanan itu saya sering bersama-sama dengan dia dan inapadi tahuri tadaunga tidak pernah dia mengeluh kesakitan. Itu yang saya percaya, Tuhan telah menguatkan dia. Dia telah mengangkat kesakitan itu dan dia berjalan di dalam berjalan di dalam sukacita. Biarpun dia di dalam hospital, dia banyak kali kena cucuk dengan tapi dia tidak mengeluh, lagi kesakitan. Dan saya sangat memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan sebab penyertaan dia begitu nyata di dalam kehidupan saya secara pribadi, dan kemungkinan kakak saya, bapak saya juga telah melihat bagaimana dia tidak mengeluh pada ketika itu. Dan apabila dia telah siap, dia tidak, hari Ahad itu saya sempat untuk kasih makan dia makan, habis dia punya nasi, saya tidak sangka yang dia akan pergi pada petang esok. Hari Ahad saya kasih makan dia petang, kemudian hari Isnin saya juga bersama-sama dengan dia. Namun saya sudah melihat yang dia begitu lemah sudah, namun saya tidak sangka yang dia akan pergi pada ketika itu. Namun saya memuji Tuhan, sebab salah satu juga doa saya secara pribadi, tolong dia Tuhan, jika sekiranya mama saya sudah bersedia, saya percaya dia sudah berada di tanganmu. Tolong dia supaya dia tidak akan sengsara lagi. Jadi saya melihat bila dia menghembuskan napas dia, bila saya sampai, dia sudah dipasang itu dia punya mesin. Bila kami sampai, sebab pada ketika itu kakak saya yang berada di sana, saya pulang sekejap untuk mandi, sebab sepanjang hari itu saya tidak mandi, sebab kesibukan di dalam pengurusan khusus untuk mama saya. Jadi saya pergi rehat sekejap, namun dalam pukul 7 lebih kami jalan pergi hospital, kakak saya sudah menelpon, dia sudah tercungap-cungap. Jadi kami rushing sampai saja di dalam pintu itu, kami terus keluar dan saya sempat untuk mendengar bunyi komputer itu. Pada akhir sekali, napas dia sudah tidak ada, dan adik saya mengatakan, pergi sembahyang, bawa dia sembahyang sekali lagi. Jadi saya bawa Tina sembahyang untuk memohon penyertaan Roh Kudus sepanjang di dalam dia sedar, sebab masa dia putus nyawa itu rasanya telinga dia masih mendengar. Jadi itu yang saya melihat, penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa kalau kita menyerahkan kehidupan kita semua untuk Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kita punya pembelajaran pada saat ini, saya hanya mengutip ayat dari Matius itu, dan saya ambil daripada satu tulisan Ellen G. White di sini. Dikatakan firman Tuhan, yaitu Alkitab, adalah keperluan mutlak untuk kehidupan rohani, ibarat air hidup dan roti surga yang memuaskan dahaga jiwa. Firman harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, merenungkannya dan menjadikannya pedoman hidup sehari-hari untuk memperolehi hikmat, pengertian serta terang bagi tingkah laku. Jadi sewaktu saya mengambil kesaksian pada awal bulan Januari tahun ini, saya mengajak kita untuk mempelajari Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi pada saat ini saya juga mengambil waktu untuk
memberi peringatan sekali lagi untuk kita terus mempelajari Alkitab. Sekiranya kita belum lagi mempelajari Alkitab, mulakanlah petang ini. Mulakan petang ini. Ini adalah sahabat kita yang begitu setia dan memberi kita kedamaian di dalam hati. Mulakanlah waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Di dalam masa terluang kita, sebenarnya kita sangat sibuk di dalam kita punya tugasan. Ya, saya percaya. Saya sebagai pejabat awam juga sibuk. Namun, bila mana kita mempraktikkan itu di dalam kehidupan kita, Roh Kudus sentiasa akan berbisik di dalam hati pikiran kita untuk datang kepadanya untuk mempelajari. Pada setiap malam, saya tidak sempat untuk bersama-sama kalau untuk ibadah malam. Saya ambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi, saya bersaksi juga di dalam mempelajari firman Tuhan, saya tidak sadar, kadang saya boleh sampai saya pernah dalam 2 jam saya mempelajari. Dan saya setiap masa, saya ambil waktu dalam kurang 1 jam untuk mempelajari. Jadi saya dapat merasakan, bila mana saya bila saya mempelajari firman Tuhan, terlalu banyak dosa-dosa yang saya sering bergumul dengan dosa. Saya tidak layak, saya merasa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Roh Kudus sendiri yang menginsapkan saya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kamu tahu juga tuh ayat itu. Bila kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Akan berada di dalam pemikiran saya untuk saya terus bersukacita. Tuhan telah mengampuni dosa saya. Jadi untuk itu ini sahaja pelajaran yang saya sampaikan. Dan saya mengajak untuk kita semua ambillah waktu untuk belajar, sebab mungkin di tahun-tahun ini, di hujung tahun ini ataupun dalam beberapa bulan ini, saya akan tanya kamu, saya akan minta report dari kamu apa yang sudah kamu belajar. Jangan merasa tertekan, jangan merasa tertekan untuk dipaksa untuk belajar. Tidak ada paksaan. Sebenarnya tidak ada paksaan di dalam mempelajari firman Tuhan. Namun saya akan minta report dari kamu dan saya akan menghargai kamu. Saya akan menghargai kamu yang sudah mempelajari Alkitab. Biarpun mungkin hadiah yang akan saya sediakan itu tidak seberapa, namun keikhlasan saya untuk menghargai kamu di dalam mempelajari, di dalam terus tetap kuat di dalam mempelajari firman Tuhan. Jadi untuk itu terima kasih atas perhatian setiap satu kamu. Terima kasih dengan masa yang diberi untuk saya bersama-sama kamu di dalam mempelajari ataupun mengongsikan pelajaran yang telah saya pelajari di dalam 1 minggu ini. 1 minggu saya menyediakan, namun setengah jam saya memperjelaskan. Jadi untuk itu saya memuji Tuhan di atas setiap satu kita yang memperlihatkan muka-muka ceria, bersukacita di dalam sepanjang ibadah ini. Sebab Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita, Dia sentiasa memberkati kita. Untuk itu terima kasih dan saya serahkan kembali tempat ini kepada pemimpin acara. Elna yang begitu baik. Semoga pelajaran yang kita dengar tadi kita dapat terapkan dalam kehidupan kita. Untuk menyambut atau menutup pelajaran tadi, mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan lagu LPMI 39, Isikanlah Cawanku. Anak tumbuh utaka pimpinanku kanu salam doa. Allah yang penuh kasih,
kami bersyukur, Engkau telah bersama-sama kami sepanjang di dalam kami belajar firman-Mu melalui 2 Timotius 16, 3 ayat 16 dan 17. Kiranya Engkau terus bersama kami, menolong kami mengisi cawan kami yang kosong, Bapa. Sebab kami, kerohanian kami timbul tenggelam, Bapa. Dan hanya Engkau yang mampu untuk menolong kami, mengisi cawan kami yang kosong untuk kami sentiasa penuh dengan hikmat dan firman-Mu, Bapa. Sebab firman-Mu itu akan menguduskan kami. Sebab firman itu kudus, firman-Mu itu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Terima kasih atas penyertaan-Mu, Bapa. Dan saya juga berdoa khusus untuk setiap satu kami di sini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu yang mengilhamkan 40 orang yang dulu menulis Alkitab, dan Roh Kudus yang sama juga menjadi bahagian kami apabila kami kembali ke rumah untuk kami taat di dalam mempelajari firman. Biarpun kami tidak tahu, Bapa, kami buta di dalam pembelajaran, namun Roh Kudus akan menuntun kami untuk bertekad di dalam mempelajari firman-Mu sehingga semua itu menjadi terang kepada jalan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, Bapa. Pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami agar Engkau menyucikan kami sepanjang 1 minggu ke depan, agar kami terus tetap setia di firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.